Selamat pagi Sobat Budaya Jateng Gayeng untuk hari ini Minggu 9 Januari 2022. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita akan ngobrol dengan narasumber kita yang sangat berbeda dan sangat luar biasa di hari ini. Dan saya akan mengajak Anda jalan-jalan menuju ke Tegal. Namun sebelumnya, seperti biasa di hari Minggu, kita juga sudah bersama dengan penggiat sosial Bapak Sadiman Alkundarto. Selamat pagi Pak Sadiman. Selamat pagi Mbak Siwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya, Kung? Alhamdulillah Mbak Siwi, sehat-sehat. Ya, Dan salam hormat, salam sehat, dan salam sejahtera Mbak Siwi. Amin. Harus selalu sehat begitu ya. Kung, saya juga sudah tersambung dengan narasumber kita. Ini beliau ini, ini mestinya Kakun dulu nih yang memperkenalkan nih. Silakan. Itu narasumbernya Mas Hasim. Karena ada keterbatasan, maka dibantu keterbatasan pendengaran dan pembicaraan, maka dibantu oleh Pak Makmur. Pak Makmur itu juga dia petugas yang ada di LBK Loka Bina Karya. Itu Mbak Siwi. Jadi ini Mas Hasim didampingi sama Pak Makmur sebagai penerjemah. Baik. Dan saya juga sudah tersambung dengan Pak Makmur. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu Siwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam inklusi. Amin. Salam inklusi. Ini kalau sudah ada kata inklusi, ini berarti tidak jauh dari yang namanya anak berkebutuhan khusus. Tidak jauh-jauh dari yang biasa disebut juga difabel, begitu ya? Begitu ya Pak Makmur? Nggih, Bu. Mas Hasim, apa kabarnya ini? Mas Hasim, ya di samping saya. Alhamdulillah, katanya baik-baik. Semuanya sehat dan sudah sarapan, tapi pakai susu. Wah, itu dia. Sayang belum sampai studio ini. Baik, ini Mas Hasim betul-betul nggak bisa mendengar atau mungkin dengan alat bantu begitu bisa mendengar? Pernah dicoba Bu, tapi ternyata telinganya malah tambah sakit. Oh begitu. Hanya suara denging saja katanya. Sekarang dia nggak mau pakai lagi. Tapi kalau mau dengar suaranya bisa ini, tapi nggak bisa bicara dengan jelas. Baiklah, yang pasti Mas Hasim sehat ya dan bisa berkarya. Baik, Pak Sadiman, sebelum saya ngobrol dengan Pak Makmur nih sebagai juru bicaranya, wah ini luar biasa loh ya. Yang punya juru bicara tuh tidak hanya presiden. Mas Hasim juga punya gitu ya, bahkan ini spesial gitu. Pak Sadiman, mungkin sebelum saya ngobrol dengan Pak Makmur ini ya, untuk mengetahui kegiatannya Mas Hasim nih sebagai pelaku usaha susu kambing PE, bisa diberikan pengantar terlebih dahulu dengan sehubungan dengan kegiatan Mas Hasim, monggo. Ya Mbak Siwi, terima kasih. Saya ini masih di Kota Malang Mbak Siwi, belum bisa kemana-mana sebab setiap sore itu masih hujan gitu ya. Sahabat budaya Jateng Gayeng Labu Budaya, hari ini Minggu tanggal 9 Januari 2022. Ini episode ke-315 Mbak Siwi. Mengangkat tema kamu bisa, enyong juga bisa. Enyong ini bahasa Tegal Mbak Siwi, artinya aku gitu ya. Jadi kamu bisa, aku juga bisa gitu ya. Bersama narasumber Mas Hasim, lulusan bimbingan sosial dan keterampilan Loka Bina Karya atau LBK Kabupaten Tegal, yang telah berhasil hidup mandiri dengan segala keterbatasannya. Pada kesempatan ini, Mbak Siwi didampingi penerjemah, yaitu Pak Makmur yang membidangi kegiatan LBK Kabupaten Tegal. Perlu saya informasikan kepada pekerja sosial dan pengurus organisasi profesi pekerja sosial di mana saja berada, bahwa dalam poster dan menyebutkan narasumber
tidak menggunakan inisial karena sudah seizin yang bersangkutan dan untuk kepentingan yang bersangkutan masa depan yang lebih besar kaitan dengan usaha secara ekonomi dan tingkat kesejahteraan sosial yang lebih baik. Di samping itu juga atas rekomendasi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal, Ibu Dr. Anda Nurhayati MM, untuk bisa mewakili para lulusan LBK sebanyak 1.256 orang yang sudah dinyatakan mandiri. Kabupaten Tegal, Mbak Siwi, dengan didukung berbagai komponen ya, terutama Bupati dan Bapeda, telah memberikan pelayanan kepada 4.567 orang atau 39% dari populasi penyandang difabel disabilitas sebanyak 12.564 orang. Tema ini diangkat dalam rangka mengingatkan kepada pelaku pelayanan kesejahteraan sosial bahwa tujuan utama pekerjaan sosial adalah menolong orang supaya ia dapat menolong dirinya sendiri, artinya mampu mengatasi masalahnya sendiri. Tema ini diangkat, Mbak Siwi, di samping untuk meningkatkan harga diri yang bersangkutan, diharapkan instansi sosial atau organisasi sosial atau lembaga kesejahteraan sosial yang lain, serta kepala desa di mana saja berada, bisa mengambil contoh betapa besar pengaruh sebagian dana desa yang bisa dipergunakan untuk mendukung program pelayanan kesejahteraan sosial bagi difabel. Misalnya di satu kabupaten kota, Mbak Siwi, bisa memberikan pelayanan 1.000 orang difabel, dan setiap difabel mampu menghasilkan pendapatan Rp1.000 saja sehari, maka Jawa Tengah dalam sehari akan ada pemasukan sebesar 1 juta, yang dalam 1 tahun akan berjumlah 365 juta. Jika itu diselenggarakan oleh 35 kabupaten kota, Mbak Siwi, maka Jawa Tengah dalam 1 tahun akan ada pemasukan 12.775 juta. Apabila difabel ini dibiarkan saja dengan segala keterbatasannya, tidak ada dukungan, maka uang sebanyak itu tidak akan ada dan kemungkinan difabel tetap mengalami permasalahan yang akibatnya membuat dirinya tetap ketergantungan kepada orang lain. Dengan semboyan kamu bisa, enyong atau aku juga bisa, maka beban pelayanan kesejahteraan akan semakin ringan. Pada kesempatan ini, Mbak Siwi, saya mengucapkan terima kasih kepada Asisten Deputi Komenko PMK, Bapak Dr. Imron Rosadi, yang berkenan untuk ikut membahas betapa pentingnya memberikan perlindungan untuk meningkatkan kesejahteraan difabel di masa depan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah, Bapak Agus Cip, yang telah menaruh perhatian terhadap usaha Mas Hasim kaitan dengan produksi susu kambing peranaan etala atau PE yang sudah bisa menemukan pelanggan minimal 1.000 orang per hari. Dan kemungkinan ada upaya pengolahan susu kambing PE dengan teknologi sehingga bisa tahan lama dan hasil yang lebih besar. Ucapan terima kasih juga kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan Provinsi Jawa Tengah, Bapak Insinyur Agus Waryanto SPMM, di tengah kesibukan dalam perjalanan berbagai kabupaten melalui telepon, Mbak Siwi, tadi malam, masih menyempatkan diri akan ikut memantau dialog pagi ini, karena ada kaitan dengan asupan pangan berimbang, berupa protein hewani, yang merupakan salah satu kriteria yang dapat membuat keluarga tidak miskin menurut kriteria BPS 2014. Terima kasih juga kepada yang terhormat Ketua PPAD Jawa Tengah, Bapak Brigjen Purnawirawan TNI AD, Bapak Amin Samsudin, yang juga ikut memberikan semangat kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami berbagai keterbatasan. Perlu saya informasikan, Mbak Siwi, tidak kalah pentingnya peran lembaga kesejahteraan sosial berbasis mahasiswa LKSBMH yang juga telah banyak mengambil peran membantu berbagai peralatan dan kesulitan bagi teman-teman difabel yang ada di Jawa Tengah. Demikian pengantar saya, Mbak Siwi Jatmiko. Segera lanjut dialog dengan Mas Hasim melalui penerjemah Pak Makmur. Selamat mengikuti.
Baik, sangat luar biasa dan ternyata perhatian dari pemerintah ini juga membawa andil yang besar begitu ya untuk keberadaan ataupun untuk kemajuan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang kebetulan berkebutuhan khusus seperti Mas Hasim ini. Pak Makmur, masih dengar saya? Nggih, Ibu. Pak Makmur, ini bisa disampaikan dulu ini Mas Hasim ini usia berapa, Bapak? Mas Hasim umurnya 30 itu. 30 tahun, baik. Mohon maaf sahabat budaya mungkin agak jeda sebentar begitu nggih, karena memang yang menjawab ini Mas Hasim sendiri begitu ya, dengan perantara Pak Makmur yang menyampaikan kepada kita. Pak Makmur sudah berapa lama mendampingi Mas Hasim? Saya 3 bulan itu, per September kemarin. Saya ditugaskan di Lokabina Karya Kabupaten Tegal. Dan padahal untuk usahanya Mas Hasim sendiri sudah lebih dari 3 bulan ya? 3 tahun? Sudah lama itu. Sebelum saya di situ, Mas Hasim sudah memulai usaha itu sejak tahun 2014. Sebelum menjadi pendamping Mas Hasim, Pak Makmur sudah mengenal terlebih dahulu? Mengenal Mas Hasim? Belum, Bu. Ini ya? Saya dulu di Puskesmas, kebetulan juga memang jauh. Jadi memang mendampingi karena bertugas sekarang ini di Lokabina Karya. Tapi tahu nggih, kira-kira kenapa sih, mohon maaf ini, keterbatasan yang disandang oleh Mas Hasim ini, apakah memang sejak lahir atau karena kecelakaan atau bagaimana? Mas Hasim sejak lahir sudah tidak bisa mendengar. Dan Mas Hasim ini baru tahu, dan keluarganya ya baru tahu itu sejak usia 6 tahun. Kalau bahasa Tegalnya baru terkonang, Ibu, setelah 6 tahun. Terkonangi. Terkonang. Nah, ini 6 tahun baru tahu bahwa ternyata Mas Hasim ini tidak bisa seperti teman-temannya yang lain. Ini yang sangat luar biasa adalah orang tuanya. Saya pribadi memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua Mas Hasim karena tetap bisa merawat Mas Hasim begitu ya, dengan kondisi yang serba terbatas tadi. Baik, ini Mas Hasim sekarang ini menjadi pelaku usaha susu kambing PE. Dan ini melalui LBK atau Lokabina Karya, begitu kan, yang memberikan bimbingan sosial dan keterampilan kepada difabel. Ini kira-kira bisa ditanyakan, Mas Hasim kenal Lokabina Karya ini dari mana ini? Mas Hasim tahu Lokabina Karya sejak tahun 2017 melalui organisasi gerakan tunarungu untuk kesejahteraan tunarungu Indonesia atau Gergatin, dan beliau juga wakil ketua di Bisindo, bahasa Indonesia, isyarat Indonesia. Bahasa isyarat, iya. Dan ini nggak mudah loh, saya aja belum hafal. sudah ikut belum hafal. Untuk Mas Hasim sendiri sejak kecil, apakah sekolah berkebutuhan khusus begitu? Alhamdulillah Mas Hasim masih tetap sekolah, Ibu, sampai SLTA. Alhamdulillah, baik. Nah, ini setelah mengikuti Lokabina Karya, kemudian juga sekarang sudah menjadi pelaku usaha. Ini dari mana ini asal-usul mendapat kambing peranakan Etawa ini? Ya, katanya dari orang tua Mas Hasim. Pernah dulu bapak saya mengajak saya untuk melihat kambing perah. Nah, kemudian karena dulu Mas Hasim juga pernah bekerja di Semarang jadi buruh pabrik. Oh, dulu sekolahnya SLTA di? Oh, di SLB Selawi Manunggal. Oh, di Selawi. Baik, setidaknya sudah mendapat pendidikan begitu ya. Apakah orang tuanya Mas Hasim juga peternak? Oh iya, Ibu, peternak sapi.
Oh, begitu. Jadi setidaknya tidak asing ya bagi Mas Hasim di dunia peternakan begitu, meskipun Iya, betul berbeda itu. ini. Mhm. Ini mendapatkan kambing peranakan Etawa tadi dari? Dari orang tuanya, sebelumnya Mas Hasim itu dikenalkan dengan peternakan sapi. Yang pertama sapi, tapi gagal. Mhm. Kemudian Mas Hasim diajak orang tuanya untuk kayak istilahnya mungkin kasih banding lah, untuk belajar di Desa Pakungan namanya Kecamatan Tukuturi. Dari situ Mas Hasim belajar melihat dan langsung kaurulah di peternakan setempat. Mulai begitu peternak sapi gagal, akhirnya di perah sapi Etawa atau peranakan Etawa. Perah kambing Etawa ya. Iya. Apa Dari sih? alhamdulillah. Apa sih yang Iya. menjadikan Mas Hasim ini tertarik dengan usaha susu kambing ini? Pastinya kalau keterampilannya didapatkan saat di SLTA mungkin tidak ada ya? Iya. Jawaban dari Mas Hasim karena cepat untuk mencari uang, Ibu. Wah, luar biasa. Iya, karena dari 6 ekor sekarang sudah menjadi 55 ekor. Mulai 5 ekor jadi 55 ekor. Jadi 55 ekor dari tahun 2014. Mhm. Ini yang mengerjakan atau yang merawat semua kambing-kambingnya Mas Hasim dibantu orang atau sendiri ini? Iya, alhamdulillah Mas Hasim sekarang dibantu 2 orang, sudah punya karyawan ini, Bu. Wah. Dan karyawannya pun non difabel malah. Mhm. Kemarin juga ada satunya lagi non difabel. Jadi jadi disabilitas pun bisa memberi manfaat kepada yang non difabel. Iya, sangat luar biasa. Ini untuk tempat beternaknya jauhkah dari rumah? Dekat dengan rumah itu. Nggak mengganggu lingkungan, Bapak? Di lingkungan itu hampir semuanya lingkungan peternak itu. Oh, oke. Jadi saling memaklumi mungkin, walaupun tetap ada penjagaan untuk pemeliharaan kebersihan dan lingkungan juga. Tetap ada SOP-nya juga ya. Iya, betul. Nah, dengan jumlah kambing yang sebegitu banyak ini, setiap harinya menghasilkan berapa liter susu, Bapak? Kita dengar suaranya Mas 24 sampai 30 liter, Ibu. 24 sampai 30 liter. Ini Iya, dijualnya dimasak terlebih dahulu atau mentah begitu langsung dijual? Dalam bentuk beku, masuk freezer. Ya. Oh, begitu. Baik. Nah, ini untuk bisa belajar menghasilkan susu, kemudian kan itu juga ada cara-caranya begitu ya. Termasuk juga bagaimana menjaga kebersihan kandang dan lain sebagainya. Ini Mas Hasim belajarnya dari siapa ini? Untuk pemeliharaan yang tadi dari awal sampai kemudian berhasil seperti ini, Mas Hasim belajar dari orang tua, kemudian juga ada dari tetangga, dan kasih banding langsung ke peternak yang tadi disampaikan di Desa Pakungan itu. Dan kesulitan apa yang dirasakan Mas Hasim saat belajar ini di awal-awal begitu? Iya. Yang tersulit menurut Mas Hasim bukan masalah perawatan izin atau kebersihan baik dari kambing ataupun dari kandangnya, tetapi yang tersulit adalah cara memerah susunya, Bu. Yang harusnya keluar ke bawah, tapi katanya ketarik lagi ke atas. Awal-awal kayak gitu, Bu. Jadi ketika memerah, kemudian karena gagal seperti itu, rusak, akhirnya terjadi infeksi mungkin ya, terus sakit,
dan kambingnya meninggal. Itu yang awal-awal. Tapi cuma satu aja ya kambingnya yang meninggal ya? Nah, udah meninggal berapa? 5 ekor itu. 5 ekor. Waduh, tapi alhamdulillah setelah itu enggak ya, karena yang namanya usaha tetap ada trial and error-nya begitu. Iya, trial and error itu 1 tahun Bu, 2014 sampai 2015-an. Nah, untuk pemasarannya sendiri, ini kan sebuah usaha tetap muaranya pada pemasaran ya. Ada nggak kesulitan saat memasarkan dengan kondisi Mas Hasyim? Apakah Mas Hasyim juga memasarkan sendiri atau ada orang yang mengambil dari Mas Hasyim ini? Untuk penjualannya ini memang jadi kendala adalah ya tadi karena Mas Hasyim ada kebutuhan khusus untuk komunikasi ya, dan untuk komunikasi Mas Hasyim menggunakan tetangganya yang pernah dulu mengajarkan. Jadi kendalanya selain ya tadi ketika komunikasi, dan komunikasi ini yang sering mandek ya, nggak Mas Hasyim juga nggak tahu transaksi yang sebenarnya seperti apa. Ini Mas Hasyim pernah cerita kalau yang ini, jadi mungkin saya agak lancar nggak nunggu jawaban materi Mas Hasyim. Pernah cerita ada yang sebagai perantara, tapi tahun pertama berjalan dengan bagus. Setelah lama kan ini kan mengirim ke 7 kota ini Bu, Jogja, Jakarta, Bandung, Pekalongan, Cirebon, Solo, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal sendiri. Tapi setelah berjalannya dengan perantara ini uang nggak pernah masuk, padahal barang susu udah dikirim setiap minggu. Waduh. Ya ini yang pernah Mas Hasyim ceritakan ke saya waktu itu. Maksudnya dicurangi dalam hal berdagang begitu ya. Padahal kalau dilihat pasarnya sampai keluar kota, pasti juga ini dilakukan secara online juga mungkin. Untuk pemasaran yang sangat luar biasa begitu, bisa sampai ke luar kota Tegal. Iya, ini dengan Mas Hasyim cerita seperti itu, barusan juga cerita dia pengen jualan sendiri langsung dengan penjual. Kalau kemarin saya minta Mas Hasyim untuk tetap ditemani dengan orang dari LPK sebagai penerjemah, dan katanya mau beli mobil sendiri untuk keluar kota dan mengantarkan. Alhamdulillah ini sudah ada dana untuk beli mobil. Mau pakai apa? Mau pakai pick up. Iya Bu. Luar biasa. Bapak, ini kan disimpan dulu di freezer, dibekukan begitu ya. Ada prosesnya juga pasti. Ini untuk proses pengemasan yang sehat, yang nanti juga aman sampai dikirim. Mas Hasyim dapat ilmunya dari mana ini? Iya, ini belajarnya dari itu Bu, yang tadi dikasih kepercayaan Hasyim tapi nggak amanah itu. Dia sebenarnya guru pertamanya itu Bu. Tapi ya belakangan karena katanya bahwa uangnya sampai 14 juta nggak disetorkan. Tapi Mas Hasyim sudah ikhlas katanya itu. Ikhlas ya. Luar biasa. Bapak, ini kalau dilihat dari usahanya Mas Hasyim, berarti kan mulai dari perawatan kambingnya itu sendiri, pemberian pakannya begitu ya. Kemudian juga untuk proses sampai memerah susu, sampai packagingnya juga begitu, sampai nanti menjual. Ini kan rantainya juga lumayan panjang ini. Hanya dibantu 2 orang tadi saja, Mas Hasyim juga melakukannya sendiri? Iya, untuk pemeliharaan hanya dilakukan 2 orang karyawan, tapi Mas Hasyim juga ikut terlibat. Jadi ada untuk pemeliharaan sama pemerahan itu 3 orang dengan Mas Hasyim. Untuk penjualan tapi ini sementara, dan untuk pemasaran karena dulu terjadi seperti itu, ada teman ya sekaligus gurunya yang kurang amanah, sekarang juga hanya melayani penjualan yang langsung ke Mas Hasyim. Ini kan zamannya sudah online nih Pak, apalagi pandemi begitu ya. Sebetulnya banyak juga yang butuh konsumsi susu kambing ini gitu. Ada nggak Pak metode-metode penjualan yang mungkin secara daring begitu yang sudah dilakukan oleh Mas Hasyim? Sudah Ibu, ini per minggunya demand pasar itu sampai 1.500, tapi Mas Hasyim belum bisa mencukupi kebutuhan pasar
karena Mas Hasim hanya bisa berproduksi 1 minggu 300 liter. Sedangkan kebutuhan pasar itu sampai 1.500 per minggu. Nggak ada niat untuk ekspansi begitu, tambah kambing lagi mungkin atau seperti apa? Iya, itu tetap jadi semangat Mas Hasim untuk mengembangkan peternakannya. Cuma kendalanya ada di lahan, Ibu. Dengan 55 ekor itu sudah penuh. Penuh. Pernah itu pernah diisi 65 ekor. Tapi nggak maksimal ya? Iya, karena sempit akhirnya malah meninggal 10 ekor. Oh ya sudah, nggak usah ditambah lagi Mas Hasim. Ya, sementara ini memang kemarin kami anjurkan ya dari kami pendamping Mas Hasim untuk memenuhi kebutuhan yang 1.500 per liter itu untuk ngambil dari tetangga-tetangganya. Jadi ikut bisa memasarkan dan ada manfaat untuk lingkungannya juga. Wah, luar biasa. Ini yang dekat-dekat dengan Mas Hasim di tetangga-tetangga ini juga sama jenis kambingnya, kambing PE? Iya, ini di desa tetangga dan desa sekitar Mas Hasim itu merangkum semuanya, jadi pengepul lah istilahnya. Oh iya. Mas Hasim bayar cash ke mereka, Mas Hasim olah, kemudian Mas Hasim menjual. Baik, karena di sana juga banyak sate kambing gitu ya Pak ya, bukan kambing PE ya? Bukan, balibul itu Bu, sama balibul. Baik. Kendala yang dialami Mas Hasim selain tadi lahan kandang yang kurang, apalagi ini? Iya Ibu. Selain tadi di kendala dari kandang, pemasaran, juga alat penyimpanannya yang sering rusak. Alat penyimpanan freezer maksudnya? Iya. Baik. Sudah pernah bekerja sama atau mungkin menyampaikan ke dinas terkait begitu, atau mungkin ke Lokabina Karya yang sudah memberikan bimbingan sosial dan keterampilan ini? Kalau dengan Lokabina Karya yang memfasilitasi sudah Bu, tapi ada pendampingan juga, tapi dengan mitra-mitra lain yang peduli juga punya kegiatan yang sama. Kegiatan usaha yang sama, Mas Hasim sudah banyak juga jaringannya Bu. Luar biasa. Baik, yang terakhir ini harapan ke depannya apa nih Mas Hasim untuk usahanya biar lebih maju? Harapan Mas Hasim adalah mempunyai alat khusus untuk memerah susu kambing etawa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa mempunyai kendaraan atau mobil sendiri untuk transportasi penjualan. Kemudian yang ketiga, ini ada 4 ini Bu. Dan juga untuk tempat lokasi kandang agar lebih banyak yang diternak dan banyak yang susu yang diproduksi. Kemudian yang terakhir adalah ada perhatian kepada pengusaha-pengusaha, utamanya adalah pengusaha dari teman-teman disabilitas. Luar biasa. Baik Pak Makmur, terima kasih sekali sudah mendampingi Mas Hasim pagi hari ini, sudah membantu juga untuk berkomunikasi pagi hari ini, dan salam untuk Mas Hasim, semoga usahanya semakin lancar, semakin maju. Dan juga salam hormat saya untuk orang tua Mas Hasim. Semoga saja bangga dengan kondisi Mas Hasim. Untuk semua orang tua disabilitas itu memang orang-orang yang luar biasa. Betul. Baik. Baik Pak Makmur, terima kasih sekali dan terus sukses mendampingi teman-teman difabel. Semoga saja diberikan kelancaran dan apa yang menjadi harapan dari saudara-saudara kita semua bisa dikabulkan oleh Allah. Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih Ibu. Nanti kita akan ngobrol lagi dengan Bapak Sadiman Al-Kundarto, jadi tetap bersama Pro 4 RRI Semarang. Saat budaya masih bersama Pro 4 RRI Semarang di acara Jateng Gayeng, dan topik kita kamu bisa, Inyong juga bisa. Begitu ya Pak Sadiman? Iya, benar. Kalau yang lain bisa, kenapa kita tidak bisa, begitu ya? Ya, Mbak Siwi, setelah mendengarkan betapa luar biasanya ya pengaruh LBK dalam memberikan bimbingan sosial,
mengangkat harga diri seorang difabel dan pemberian keterampilan supaya yang bersangkutan mampu mengatakan dirinya, kamu bisa, nyong, atau aku juga bisa. Dan ini Mbak Siwi dinyatakan di forum terbuka oleh 1.256 orang di satu kabupaten. Ini merupakan pertanda salah satu keberhasilan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial yang berbasis profesi pekerjaan sosial untuk mengantarkan penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS menjadi potensi sumber kesejahteraan sosial atau PSKS, membawa ke tingkat kebutuhan tertinggi Mbak Siwi, aktualisasi diri bahwa mereka juga mampu mengatasi masalahnya sendiri. Kita sadari bersama Mbak Siwi, untuk kegiatan pemula memang harus ada yang memulai atau memandu ya. Ini saya memberikan pengalaman pribadi Mbak Siwi, bahwa saya itu sampai umur 10 tahun lebih belum sekolah Mbak Siwi. Karena berbagai keterbatasan yang dialami orang tua saat penjajahan zaman Jepang ya. Semua tempat usaha bapak saya diporak-porandakan penjajah Jepang karena hanya tidak menjual nasi atau lontong tahu keluar sore hanya karena nasinya tidak dicampur singkong Mbak Siwi. Semua peralatan dan dagangan rusak sehingga tidak punya modal untuk usaha lagi. Maka saya kadang jika melihat Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima ada yang kasar, saya itu selalu teringat dagangan bapak saya yang diporak-porandakan oleh penjajah Jepang. Saya bisa sekolah Mbak Siwi karena ada tetangga yang peduli, namanya Pak Astrolasdi, seorang pedagang ikan yang bersedia mengantarkan saya untuk bisa sekolah. Waktu itu Mbak Siwi ditolak oleh kepala sekolah karena umurnya sudah terlalu tua. Tetapi alhamdulillah ada wakil kepala sekolah yang namanya Bapak Sudarjan. Biar kita terima saja Pak, tetapi kita masukkan langsung di kelas 3. Biar nanti dia lebih semangat belajar untuk mempelajari pelajaran kelas 1 dan kelas 2. Alhamdulillah Mbak Siwi dengan dipacu semangat seperti Mas Hasyim tadi, maka saya dengan berbagai bekal yang diberikan Allah bisa mengikuti pelajaran kelas 3 sebagai bukti otentik. Di rapot saya SD tidak ada daftar nilai kelas 1 dan 2 Mbak Siwi. Wah, luar biasa. Setiap manusia pada hakikatnya kekurangan di satu sisi, maka diberi kelebihan di sisi lain. Jadi Mbak Siwi tidak terlalu sulit mengantarkan saudara kita berbagai PMKS yang masing-masing memiliki kelebihan untuk bisa mencapai suatu kondisi kehidupan yang lebih baik. Saya pernah melihat video seorang anak tidak memiliki kedua kakinya, tetapi ia mampu berangkat menunaikan ibadah haji. Sangat memungkinkan akan bisa menambah jumlah pelayanan kesejahteraan sosial yang lebih besar jika bupati dan kepala desa berkenan untuk memberikan kebijakan sebagian dana desa untuk pelayanan kesejahteraan sosial bagi difabel yang dikelola oleh RBM, Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat. Demikian Mbak Siwi Jatmiko, sahabat budaya ya, yang mendengarkan pada hari ini, dan kemungkinan masih ada hal yang perlu disampaikan Mbak Siwi kaitannya dengan hal bagaimana memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi difabel di berbagai penyandang masalah. Dan ini mestinya Mbak Siwi akan dibantu oleh para pekerja sosial atau para relawan sosial untuk bisa menemukan potensi-potensi apa yang masih dimiliki oleh para difabel. Di Kabupaten Tegal itu Mbak Siwi salah satu kabupaten yang sudah punya kamus bahasa Jawa dialek Tegal Mbak Siwi. Ini apabila difabel ada yang kemampuan bahasa, itu diajari misalnya membuat kaitannya dengan dengan kamus, misalnya kamus tumbuh-tumbuhan ya, atau beserta kembangnya atau beserta buahnya, atau kamus tentang binatang bersama anak-anaknya. Ini mungkin akan memberikan peluang kerja bagi difabel-difabel yang dia punya kemampuan bahasa Mbak Siwi. Karena Kabupaten Tegal saya mengikuti itu tampaknya baru satu-satunya kabupaten yang membuat kamus bahasa Jawa logat Tegal Mbak Siwi. Dan ini sudah memasyarakat di Kabupaten Tegal ya. Dan ini apabila
kebutuhan teman-teman yang berkebutuhan khusus itu bisa dipelajari kaitannya dengan potensi yang dimiliki, itu sangat luar biasa Mbak Sigi. Kabupaten Tegal sudah mempelajari juga difabel yang bisa punya kemampuan memanah Mbak Sigi. Ini juga dilatih juga oleh semacam koninya difabel gitu ya. Berarti sudah ikut kejuaraan juga? Iya, sudah dilatih untuk memanah. Mungkin kegiatan-kegiatan yang lain kaitannya dengan balap dengan kursi roda, ya misalnya estafet dengan kursi roda dan lain-lain, mungkin bisa menambah jumlah event ya di dalam lomba ketangkasan bagi difabel. Dan ini memang perlu harus ada dukungan dari pihak-pihak yang peduli Mbak Sili ya. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang menambah jumlah keterampilan didasarkan atas kemampuan dasar yang dimiliki oleh masing-masing difabel. Karena pada hakikatnya tadi bahwa di dalam satu sisi mengalami kekurangan, tapi dia punya kelebihan yang lain. Salah satu contoh Mas Hasim tadi ya, meskipun di bidang keterampilan di LBK tidak diajari tentang bagaimana memeras susu kambing PE ya, dengan berbagai uji coba yang dilakukan sampai ada yang mati ya. Saya tadi bertawa kambing meninggal itu saya tadi agak tertawa. Jadi yang mati sampai pada tadi pertama ada 6 ada 10. Ya, salah satu keberanian mengambil risiko itu ya. Betul. Jadi salah satu keberhasilan seorang pengusaha itu memang salah satunya adalah keberanian mengambil risiko gitu ya. Nah, berani gagal begitu. Iya, kalau Mas Hasim tadi terputus asa, ada yang meninggal dan takut nanti yang lain ikut mati ya nggak jadi. Kok gitu ya, satu yang terakhir, kalau ini kan tadi sudah disampaikan, kita harus menemukan potensi-potensi yang ada di sekitar kita, begitu ya. Ya. Kalau ternyata kita menemukan potensi di sekitar kita, mungkin ada yang berkebutuhan khusus, dia punya keahlian begitu, tapi kita nggak ngerti. Kita kalau mau bantu secara pribadi juga mungkin belum bisa. Ini baiknya kita salurkan atau kita laporkan kemana ini untuk fasilitasi tadi? Ya, pertama mestinya kepada Dinas Sosial Kabupaten Kota Mbak Siwi ya. Dan biasanya karena Dinas Sosial Kabupaten Kota itu biasanya anggarannya kan tergantung pada tahun anggaran. Dan ini bisa dikomunikasikan melalui misalnya di lembaga kesejahteraan sosial ya. Misalnya dengan Women International Club. Ini sering saya ajak untuk bermitra apabila sewaktu-waktu ada yang namanya difabel yang mengalami kesulitan kaitannya dengan peralatan, kaitannya dengan modal usaha, kaitannya dengan keterampilan pengemasan dan lain-lain. Ini alhamdulillah Women International Club Semarang meskipun dia itu wilayahnya atau berdirinya di kota Semarang, tapi jangkauannya sangat luas Mbak Ciwi. Di samping itu juga saya sedang mempersiapkan lembaga kesejahteraan sosial berbasis mahasiswa. Ini sudah ada 200 mahasiswa yang militan Mbak Ciwi, yang sewaktu-waktu bisa membantu kaitannya dengan apabila ada difabel yang mengalami kesulitan gitu ya. Dia bisa ikut menjembatani atau dia juga bisa ikut mengkomunikasikan kira-kira ini kepada siapa atau kemana difabel ini bisa mendapatkan dukungan kaitannya dengan keterbatasan itu. Dan ini sudah saya sampaikan juga kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal, bahkan dari Kementerian Komenko PMK itu sudah membicarakan di pusat. Insya Allah nanti satu saat yang bidang Deputi Kesejahteraan Sosial itu akan juga mencoba untuk melihat bagaimana kondisi objektif di lapangan. Dan ini memang harus ada yang menjabatani Mbak Siwi. Jadi kalau kesulitan-kesulitan itu tidak disampaikan kepada pihak lain yang bisa membangun jaringan, ya berhenti di situ saja gitu. Nah, ini berarti harus ada campur tangan orang-orang di sekeliling kita juga, ya. Iya. Baik. Jadi ada dukungan dari pihak-pihak yang bisa membantu kaitannya menjembatani. Karena yang pada kondisi normal saja itu juga yang butuh bantuan. Iya, yang tidak bekerja atau pengangguran juga
juga ada, apalagi mereka yang serba keterbatasan. Apabila ada orang-orang yang peduli Mbak Sri, yang mau menyempatkan diri meskipun hanya sebentar untuk bisa membantu mengkaitkan dengan sistem sumber, maka tidak akan mengalami kesulitan mereka-mereka yang pada saat ini sedang mengalami keterbatasan. Dan itu sangat bisa Mbak Sri, apalagi tadi kebijakan Bupati dan Bapeda Kabupaten Tegal itu telah memberikan instruksi kepada kepala desa di seluruh Kabupaten Tegal untuk menyisihkan dana sebagian dari dana desa untuk bisa difasilitasi ke difabel. Demikian Mbak Siri, semoga bermanfaat semuanya saja. Insya Allah sampai jumpa di episode 316 Mbak Siri dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat budaya, itu tadi yang sudah disampaikan oleh dua narasumber kita dengan topik kamu bisa, Enyong juga bisa, begitu ya. Ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk lebih peduli pada orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama teman-teman kita, saudara kita yang berkebutuhan khusus dan juga membutuhkan uluran tangan kita untuk kemajuan mereka. Terima kasih kebersamaan kita dan semoga saja ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain untuk terus melakukan kebaikan pada sesama.